Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan lah hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur nuwun. Kemudian saya berikan waktunya untuk Om Irul. Monggo silahkan Om Irul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pengajian kita tentang persiapan pensiun ya judulnya itu. Jadi ada secara reguler ada ngaji PP namanya, persiapan pensiun, di mana kita saling sharing, bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, justru kita harus bersiap-siap. Walaupun bukan karyawan juga diskusi ini tetap penting ya untuk sama-sama kita berbagi pengalaman. Jadi intinya adalah berbagi pengalaman dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut. Kali ini yang akan sharing adalah Om Indro yang sudah sejak lama ya, bahkan mungkin bisa sudah disebut pensiun. 2 kali memensiunkan diri gitu kan ya. Terus juga ada Om Edip yang juga sudah mencoba-coba. Nanti juga kelak ini ada siapa itu Om Agus Fauzani itu juga sudah 2 atau 3 kali dia keluar dari pekerjaan dan akhirnya wira swasta. Itu mungkin bisa sharing ya. Nah, tiap orang punya syakilahnya sendiri-sendiri, punya jalannya masing-masing. Jadi kita bukan belajar untuk persis sama ya, tapi justru yang lebih penting itu adalah cara pandang kita. Seperti yang disampaikan oleh Om Joksan tadi, fainamal usri yusron gitu ya. Jadi sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada yang menyebutkan ikhtiar itu atau berusaha itu adalah mencari-cari kemudahan setelah kesulitannya ditumpuh gitu. Jadi kita itu menikmati kesulitannya karena kita yakin di ujung itu ada kemudahan gitu ya. Jadi itu salah satu yang cara pandang yang perlu kita pakai ketika kita itu berikhtiar. Enggak, Mindro. Iya, matur nuwun Mas Om Irul. Ya, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk sharing ya. Saya bukan narasumber, kita cuma sekedar untuk mengantar untuk sharing saja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan T89 yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah ya untuk ngaji bareng ya. Ngaji itu kan bukan berarti harus pendidik agama ya, harus agama mahdoh istilahnya kan. Tapi apapun yang kita bisa sharing dari pengetahuan, dari wisdom yang mungkin kita bisa kumpulkan bersama, itu adalah bagian dari ngaji untuk menjalani hidup. Karena menjalani hidup itu kan ilmunya itu sampai dengan kita meninggal juga selalu harus kita gali ya. Oke. Jadi
topik kita malam ini adalah merencanakan pensiun ya. Jadi setiap orang itu kan pensiun ya. Bahkan Superman juga pensiun. Itu udah sunatullah kita menjalani hidup. Makin tua, kemudian pensiun, dan ya pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah semuanya. Cuma masalah waktu. Tapi pensiun itu bukan berarti kita berhenti bekerja ya. Jadi karena ada surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'kal yaqin. Dan teruslah beribadah kepada Rabb-mu sampai datang kepadamu kematian. Beribadah ini kan artinya bukan hanya beribadah mahdhah ya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi beribadah itu segala kehidupan kita, segala kegiatan kita yang kita niatkan sebagai ibadah, sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah, itulah ibadah. Jadi tidak ada sebenarnya di Islam itu kita pensiun kemudian berhenti bekerja. Jadi pensiun bukan berarti berhenti bekerja, tapi mungkin berhenti bekerja untuk mencari nafkah barangkali ya. Karena bekerja kan bisa saja untuk tidak mencari nafkah. Om Irul suka bilang kan, bekerja itu tidak sama dengan mencari nafkah, gitu kan. Ada orang yang mencari nafkah tanpa bekerja, ada orang yang bekerja tidak untuk mencari nafkah. Pekerja-pekerja sosial misalnya di yayasan itu kan juga nggak untuk mencari nafkah, hanya untuk amal, kan gitu. Jadi pensiun bukan berarti berhenti bekerja, dan bekerja juga tidak sama dengan karir ya, karena kalau orang bisa saja berganti pekerjaan tapi tidak berganti karir, ya kan? Misalnya contohnya jadi akuntan atau jadi lawyer perusahaan, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tapi dengan pekerjaan yang sama gitu. Atau berganti karir ya. Berganti karir artinya dari saya kalian misalnya dulu sebagai akuntan, kemudian ganti karir sebagai SDM, kemudian berganti karir sebagai pengajar misalnya, itu kan karir. Jadi karir dan bekerja beda, bekerja dan mencari nafkah juga beda. Kalau pensiun mungkin akan sebagian besar pasti akan berganti karir, karena yang ditekuni selama ini tidak akan mungkin dilanjutkan ketika sudah pensiun ya, misalnya menjadi direktur, menjadi eselon 1, eselon 2 kan, ketika sudah pensiun kan pasti kemudian tidak bisa lagi bekerja pada bidang yang sama, tapi akan menjadi pensiunan di karir yang berbeda. Ya. Jadi berhenti bekerja, berganti pekerjaan dan berganti karir. Tapi tetap bekerja karena pensiun bukan berarti berhenti bekerja. Ini adalah tahap-tahap kehidupan. Jadi ini adalah tahap kehidupan kita. Dari umur 25 tahun kita mulai bekerja ya, pada saat itu kita mengawali karir setelah lulus kuliah, berumah tangga, punya anak pertama, mungkin beli rumah, ada DP, mungkin kemudian mulai mencicil rumah, mulai mungkin mencicil kendaraan, mungkin motor atau mobil. Itu adalah tahap 25 sampai 35 tahun di mana kita meniti karir awal. Kemudian tahap selanjutnya, tahap 35 sampai 50 tahun itu adalah tahap di mana karir kita menanjak, pendapatan kita tambah naik, tapi biaya-biaya kita juga naik. Anak-anak sudah mulai pada sekolah, gitu kan. Kemudian banyak cicilan-cicilan juga yang kemudian menambah pengeluaran, tapi pendapatan naik diiringi juga dengan pengeluaran yang naik. Istilahnya kalau di financial planning itu namanya sudah full nest ya. Anak-anak ada di rumah semua, jadi sarang kita penuh gitu ya, rumah kita penuh karena masih belum ada yang lulus ya. Kemudian kita adalah di puncak karir ya, usia 50 sampai 60 tahun itu adalah puncak karir, puncak pendapatan. Mungkin ada di sebagian teman kita yang udah eselon 1, eselon 2, jadi direktur. Jadi kalaupun usaha biasanya juga usahanya sudah mulai mapan gitu ya. Nah, ini adalah puncak karir, pendapatan kita paling tinggi pada saat usia 50 sampai 60 tahun, dan anak-anak kita sebagian sudah lulus kuliah, atau bahkan sudah lulus kuliah semua, sehingga pengeluarannya turun menjadi empty nest. Ya. Kalau saya mungkin 3 tahun lagi lah, saya masih
masih ada anak yang kuliah ya, di kuliah 2 orang, yang sudah lulus 1. Jadi 3 tahun lagi insya Allah anak saya sudah lulus, yang di kedokteran udah lulus, yang di ITB juga mudah-mudahan udah lulus. Jadi pengeluaran saya pada 3 tahun dari sekarang insya Allah sudah turun, pendapatan mudah-mudahan masih sama gitu ya, atau bahkan mungkin lebih, sehingga ini adalah sebenarnya masa keemasan saya gitu, di mana pendapatan tinggi, paling tinggi mungkin ya dibandingkan tahun-tahun ketika kita masih muda gitu ya, tapi pengeluaran sudah semakin lama makin tidak ada. Kalau anak-anak udah lulus semua malah mungkin hanya untuk pribadi dan istri. Kemudian usia di atas 60 tahun, itu ini bisa bervariasi ya, ada yang mungkin 56 tahun udah pensiun, ada yang mengambil pensiun dini mungkin malah usia di bawah 56, ada kalau eselon 1, eselon 2 kan 58 ya, atau yang fungsional mungkin usia 60 ya, 60. Kemudian kalau Pak Om Irul 65 malah. Tapi ini secara rata-rata di atas 60 tahun biasanya semuanya sudah pensiun, pendapatannya turun dan pengeluarannya turun. Pada usia ini yang dipikirkan bukan lagi mengenai persiapan pensiun, tapi estate planning biasanya. Persiapan untuk membagi harta waris. Jadi nanti kalau kita meninggal itu anak-anak bagaimana? Harta saya itu nanti akan seperti apa dibaginya ke anak-anak. Itu namanya estate planning, perencanaan untuk waris. Atau pembagian harta kekayaan setelah kita meninggal. Jadi kita ini usia 50-60 tahun adalah masa keemasan. Alhamdulillah ya, kita sudah lolita. Lolos 50 tahun. Ada sebagiannya mungkin jelita, tapi sebentar lagi tahun depan udah semuanya mungkin lolita. Jadi masa yang mungkin memang benar, jadi kita harus berbicara mengenai pensiun ya saat inilah yang tepat gitu ya, karena masih punya waktu 10 tahun untuk mempersiapkan ketika kita sudah pensiun nanti sudah lebih siap ya dibandingkan kalau kita tidak mempersiapkan. Masalah yang perlu diantisipasi ketika kita di usia seperti sekarang ini adalah 2 sebenarnya. Kita mati terlalu cepat atau kita hidup terlalu lama ya. Idealnya kan kita itu matinya tepat ya. Sebenarnya tidak ada mati yang tepat, tapi mati terlalu cepat itu artinya anak-anak masih sekolah, cicilan masih banyak, pencari nafkah utama kita, dalam hal ini yang laki-laki mungkin ya, sebagian besar meninggal dunia. Ini kan udah kejadian juga di beberapa teman kita ya, seperti almarhum Adolf, almarhum siapa? Budi Agung ya, almarhum Ahyani, itu kan mereka meninggalkan kita lebih cepat. Sementara anak-anak mungkin masih butuh biaya, cicilan juga mungkin masih banyak, gitu kan. Sehingga solusinya mestinya ketika masih hidup, mereka itu sudah menyiapkan dengan asuransi jiwa. Ini ada beberapa contoh ya, seperti misalnya adik kelas kita itu Om Irul, itu yang si Peti Novita itu kan suaminya meninggal ya, waktu itu kecelakaan Lion Air ya. Nah, anaknya masih ada 2 yang kuliah di UGM, ada 1 yang masih SMA, 1 masih SMP. Nah, karena meninggal karena kecelakaan, dapat asuransi 1,2 miliar dari Lion. Ya alhamdulillah, sehingga ketika sudah tidak ada itu suaminya, masih ada uang 1,2 miliar untuk melanjutkan anak-anaknya sekolah. Coba kalau misalnya tidak ada asuransi kan tentunya menjadi masalah ya. Karena Peti sendiri nggak bekerja gitu ya. Terus saya juga punya tetangga, kemarin juga ada yang meninggal mendadak, anak-anaknya masih SMP, 1 SD, 1 meninggal kena serangan jantung. Tapi kebetulan juga ada asuransi jiwa di atas 1M kalau nggak salah ininya uang pertambahannya, sehingga sebagai yatim mereka tetap bisa sekolah karena ada dana yang dibayarkan asuransi untuk pendidikan mereka sampai kuliah. Itu adalah kisah-kisah contoh ya yang bisa jadi contoh
bahwa kita tidak tahu ya kapan kita akan dipanggil sama Allah. Jadi mestinya kita persiapkan, apalagi sekarang COVID ya. COVID ini kan juga bisa menjadikan satu sumber musibah bagi banyak rumah tangga. Kalau kemudian ada salah satu, terutama kalau ayahnya kemudian meninggal dan anak-anaknya tidak disiapkan dengan asuransi jiwa, itu kemudian kasihan mereka akan menjadi yatim yang harus ditanggung oleh masyarakat ya kalau kemudian istrinya juga tidak bekerja. Syukur-syukur istrinya bisa kawin lagi ya. Oke, jadi itu mati terlalu cepat solusinya asuransi jiwa. Atau hidup terlalu lama. Jadi pesangon kita sudah habis, gitu, pendapatan bulanan dari asuransi tidak cukup, tapi kita masih hidup. Bahkan makin tua itu pengeluaran makin besar karena biasanya biaya kesehatan sudah mulai banyak ya. Sakit-sakitan kita sering ke rumah sakit. Kalau tidak di-cover dengan asuransi kesehatan ya tentunya harus keluar dari tabungan kan. Nah, hidup yang terlalu lama itu juga jadi masalah kalau sumber pendapatannya tidak mengikuti panjangnya usia kita. Nah, inilah solusinya menjadi penting untuk kita perencanaan pensiun. Kalau kita setelah pensiun meninggal, ya itu sudah merupakan ketentuan yang mungkin membuat kita tidak lagi terlalu banyak dipusingkan ya. Tapi yang kalau kita pusing itu kalau kita hidupnya lama setelah masa usia pensiun 60 tahun tadi. Berapa kira-kira pendapatan bulanan dari pensiun? Nanti kan kita bisa lihat ya, seperti misalnya PNS. PNS itu kan dari taspen ya. Taspen itu kan kelihatan ya 75% dari gaji kalau nggak salah ya, dari gaji terakhir. Kira-kira dengan pendapatan itu cukup atau tidak? Bagaimana kita mencukupi kalau itu tidak cukup? Sementara masa pensiun bukan lagi saatnya untuk bekerja mencari nafkah. Karena kita sudah tua. Saya ngebayangin kalau saya usia 60 tahun, masih jadi konsultan misalnya, itu mungkin klien saya juga udah kasihan sama saya, Bapak itu udah tua kok masih. Ya, jadi orang juga kasihan mempekerjakan kita juga harusnya tahu diri lah, kita sudah tua, kenapa masih juga mencari nafkah. Gitu. Jadi artinya masa pensiun itu sudah bukan lagi saatnya bekerja untuk mencari nafkah. Berarti pendapatannya bukan dari bekerja. Pendapatan pensiun itu dari tabungan yang sudah kita rintis ya di sebelumnya. Kalau dari PNS kan ada taspen. Kalau swasta ada BPJS Ketenagakerjaan, ada DPLK, atau mungkin pesangonnya bisa diberikan anuitas. Anuitas ini kebalikannya dari asuransi ya. Jadi kalau asuransi itu, kalau yang meninggal, itu disubsidi atau didanai oleh yang hidup. Jadi makanya ketika asuransi itu kita masih hidup pada akhir pertanggungan, preminya hangus gitu. Sebenarnya bukan hangus, itu dipakai untuk membayar mereka yang pada periode pertanggungan meninggal. Jadi disubsidi oleh yang hidup. Tapi kalau anuitas itu kebalik. Yang sudah meninggal mensubsidi yang masih hidup. Sehingga yang masih hidup ini bisa mendapatkan pendapatan tetap dari orang-orang yang sudah meninggal duluan. Nah, ini juga mungkin salah satu opsi ya, nanti kalau dapat pesangon yang besar, jangan kemudian dihabiskan semuanya untuk investasi atau tabungan dan sebagainya, mungkin sebagian bisa diberikan untuk produk anuitas kalau memang nanti dari pembayaran bulanan pensiunnya masih kurang. Kemudian sumber pendapatan lain adalah dari investasi, dari tanah, misalnya dari properti. Banyak teman yang kemudian beli beli rumah kontrakan ya, rumah petakan. Kalau di Jakarta itu kan ada rumah petakan yang 4 pintu, 5 pintu gitu. Itu kan juga sumber pendapatan pasif bulanan. Properti, misalnya teman kita ada beberapa yang punya apartemen untuk disewakan. Kemudian deposito, saham, obligasi atau sukuk kalau yang syariah, emas, reksadana, barang antik. Tapi semua investasi ini harus dipilih yang low risk ya, yang risikonya rendah. Jangan dibelikan saham kalau bisa. Belikan yang risikonya rendah, karena fokusnya bukan lagi kita mau cari kaya dengan aset growth, tapi justru dari mempertahankan aset conservation. Jadi mungkin tidak perlu beli saham ya, tapi mungkin lebih banyak di
yang risikonya lebih rendah, seperti reksadana pasar uang atau sukuk mungkin lebih rendah ya, emas gitu. Kalau bisnis, ada sebagian yang kemudian mendapatkan pendapatan dari bisnis atau usaha, pertanian, perdagangan, atau jasa. Kalau bisnis itu juga harus dipilih yang sudah ditekuni lama, sehingga kita tahu risiko-risikonya. Jangan kita membuka bisnis yang sama sekali baru, yang kita tidak tahu risikonya, itu risiko sekali. Karena udah pensiun, baru usaha, kalau kemudian usahanya bangkrut, hilang itu uangnya, tidak ada lagi second chance. Kalau masih muda kan bangkrut bisa bangkit lagi, masih ada waktu untuk bangkit lagi. Kalau udah tua, habis uangnya bangkrut ya sudah gitu. Jadi jangan kemudian mulai berusaha ketika sudah pensiun. Kalau kita sudah merintis sekarang, 10 tahun dari sekarang kita sudah tahu bisnis kita, sudah nemu lah bidang usaha yang kemudian kita cocok, sudah tahu seluk-beluknya, sudah tahu risikonya, sudah tahu bagaimana supaya tidak ditipu orang gitu ya, dan sebagainya, itu maka ketika risikonya sudah tertakar. Atau usaha-usaha lain yang rendah risiko, yang memang risikonya rendah profilnya, seperti misalnya pertanian gitu, tapi juga pertanian yang tidak butuh modal banyak, itu kan paling kalau tidak laku ya dimakan sendiri kan gitu. Jadi usaha-usaha itu yang risikonya juga rendah. Kemudian yang paling banyak diterapkan adalah bantuan keuangan dari anak-anak. Jadi ini juga merupakan sumber pendapatan. Kayak orang tua saya itu kan pensiunan PNS ya, golongan bapak saya itu 4B kalau nggak salah terakhir itu. Itu waktu masih hidup bapak saya pun nggak cukup gitu, dengan 3 jutaan itu uang pensiun itu ya. Akhirnya anak-anak yang harus setiap bulan mengumpulkan uang untuk subsidi orang tua sampai sekarang. Nah ini kan juga modus yang banyak dipakai orang ya, ketika jadi menganggap anak-anak itu sebagai investasi masa depan gitu. Walaupun sebenarnya kalau bisa kita tidak boleh lagi. Biarlah generasi kita, orang tua kita yang seperti itu. Kalau generasi kita harusnya sudah tidak lagi mengandalkan bantuan keuangan dari anak-anak. Jadi cukup dari 3 sumber tadi, apakah dari dana pensiun yang kita sudah kumpulkan, dari investasi, atau dari bisnis. Nah tentunya kita harus menyiapkan itu. Nah, inilah mungkin barangkali yang bisa untuk sumber diskusi nanti ya. Kira-kira teman-teman itu sudah menyiapkan dari sisi apa. Karena masa periode 10 tahun golden period ini tidak lama gitu ya. Kelihatannya aja lama, tapi sebentar lagi kita tahu-tahu sudah umur 60 tahun kan gitu. Barangkali itu Pak Omirul bisa untuk sumber bahan diskusi ya. Ya, terima kasih nih Om Indro. Ya. Selanjutnya ini ditambahi dan mungkin juga dikomentari oleh Om Edip. Silakan Om Edip. Saya nambah langsung ya Om Indro. Ya. Saya sharing, mungkin bisa. Ya, bisa Om. Harusnya ini saya ini dulu ya. Presentasi mode. Share screen desktop. Betul, tapi ya udah mulai bisa. Wah, kelihatan? mantap Om. Tadi buru-buru bikin tadi. Oke ya, jadi materi saya buat 8 slide. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya, karena kita masih diberi kesehatan dan kita juga bisa berinteraksi. Ya, luar biasa kita punya teman yang senantiasa menyemangati kita, ya, yang senantiasa memberikan ide-ide dan juga kadang juga membantu secara real ya. Itu sungguh lebih dari sekedar harta ya. Teman adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya di cover pertama ini saya mencoba menampilkan foto dari reuni kemarin ini di Tamrin City. Ya, yang saya sampaikan materinya mirip dengan Om Hendro. Beberapa menambahkan ya. Ini tanpa janjian ya. Mungkin memang gelombang alfanya saya sama Om Hendro. Satu gelombang kita Pak. Sama ya.
Betul. Usianya sama, terus suasana keluarga juga sama, mungkin membuat kita itu berpikir ke arah yang sama. Oke, nah ini adalah saya membuat judul Second Life. Second Life itu tepat atau tidak juga nggak tahu. Yang jelas ada kehidupan yang setelah ini yang harus kita siapkan, yaitu kehidupan pensiun, di mana mungkin suasana serba berubah. Tidak ada lagi power, baik itu kekuasaan maupun badan kita ya. Semua pasti akan tiba. Kita suka tidak suka, tetap itu akan tiba dan kita harus menyiapkan dari sekarang. Makanya saya bikin tulisan ya, mengajak ke diri saya sendiri, menghadapi masa pensiun tanpa galau. Ini fotonya Ajeng Wiwit, ini senyumnya lebar sekali ya. Ajeng Heni juga situ ya. Senang saya lihat kayak gini nih. Oke, berikutnya adalah, nah, karena ini forumnya adalah pengajian ya, saya mengutip beberapa ayat yang mungkin relevan dengan materi yang kali ini saya sampaikan. Yang pertama adalah surat An-Naba 11 ya, kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan. Artinya waktu disediakan supaya kita itu berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan. Tetapi sedikit di antaramu yang bersyukur. Jadi ada sedikit peringatan ya, ternyata yang bersyukur sedikit. Artinya bersyukur merasa adanya lapangan kehidupan. Mungkin karena tidak menemukan lapangan pekerjaan atau barangkali yang ditemukan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata di antaramu ada yang tidak bersyukur. Ini juga cambuk buat saya sendiri ya. Harus lebih banyak bersyukur. Berikutnya adalah apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi Allah itu meminta kita supaya datang ke masjid, berdoa, zikir dan sebagainya. Tapi di lain sisi juga minta kita ya, kamu punya tanggung jawab, laksanakan, segeralah untuk bekerja. Ya, ini artinya kita harus balance. Kapan kita menghadap ke Yang Maha Kuasa, kapan maksudnya kita beribadah, kapan kita memenuhi kewajiban kita untuk bekerja. Berikutnya adalah dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, dijadikan bumi ini mudah. Sebenarnya banyak peluang gitu ya. Tidak sulit bagi yang berusaha. Dan yang terakhir adalah dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah bekerja dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Ada yang berperang, ada pula yang mencari karunia Allah untuk mencukupi. Saya kira ini ayat yang cukup dalam maknanya, yang menjadi landasan kita untuk bekerja, untuk beribadah, dan lain-lain. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, saya langsung to the point ke masalah yang akan saya sampaikan ya. Bahwa ternyata penuaan masyarakat itu adalah problema semua negara. Yang kondisi masyarakatnya sehat, pengobatan maju sehat, ada masalah. Ternyata umur mereka besar dan masa tidak produktif mereka bertambah. Mereka pensiun, contoh Jepang ya, pensiun 60, meninggal 100 tahun, 40 tahun ngapain? Ya, mungkin bahasa ledekannya adalah kok orang mati-mati gitu. Ini masalah negara, karena mereka harus ditopang oleh orang yang bekerja. Nah, ini gambaran dari survei ini tahun 2016-an. Ya, jadi tengahnya ini adalah ini current saat itu ya. Yang kanan adalah prediksi. Ya, kita sudah sering dengar bahwa negara maju itu pertumbuhannya kecil, bahkan minus. Ya, Singapura, ya Hong Kong, Jepang gitu. Dan ini contohnya adalah seperti ini. Masing-masing warna ini adalah lapisan usia. Hijau adalah 0 sampai 14.
Kemudian orange, ini 14 sampai 64. Usia produktif ini adalah orange ini. Ini yang menopang lainnya. Dan yang biru adalah tua 65 sampai 74 dan orange adalah tua sekali 75 ke atas. Nah, inilah yang saya sampaikan. Ternyata problematika semua negara itu ada. Ya, ketika pengobatan itu semakin maju, asuransi semakin maju, rumah sakit banyak, orang tadi nggak mati-mati tadi. Ya walaupun kita juga pengen hidup panjang ya, hidup panjang, tapi sudah 80 masih sehat, ya 100 masih sehat, gitu. Akhirnya menimbulkan masalah. Dan di garis merah ini menunjukkan rasio lansia. Definisi lansia adalah di atas 65 tahun. Di kita, definisi lansia belum pasti. Karena usia harapan kita adalah 64. Jadi usia harapan kita 64, kalau Jepang itu 84, 85. Beda 20. Mungkin karena udara, karena makanan, karena stres, macam-macam ya. Beda. Jadi usia mereka adalah 4/3-nya kita kira-kira. Nah, ini masalah gitu ternyata. Mereka nggak suka juga. Lansia makin banyak. Dan garis hijau ini adalah jumlah orang produktif yang harus menanggung usia non-produktif. Tahun lalu, 10 tahun lalu, masih 12 orang menanggung anak-anak dan lansia. Nanti, atau current, itu sekitar 2,1. Ya, 2 orang menanggung orang yang tidak produktif. Dan nanti akan makin turun lagi. Ya. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa mereka nggak bikin anak gitu ya? Nanti kita diskusikan kalau udah forumnya bapak-bapak doang deh. Ya, mereka itu sebenarnya orang yang takut sama data ya. Wah, kalau seperti ini nanti gimana imunisasi, gimana pendidikan, gimana situ. Ya. Jadi semakin data itu semakin diolah dan rapi, orang semakin takut data. Coba kita bandingkan teman kita yang TK, SD, ya, yang nggak lulus SMP. Bikin anak banyak juga nggak masalah juga gitu ya. Saya lihat kalau semakin pendidikan tinggi malah semakin takut anak banyak gitu. Ya, teman SD saya itu cucunya udah 10 itu. Gitu ya, dari anaknya pelemnya berapa situ. Artinya informasi harus dikelola, tapi kadang-kadang menjadi bumerang juga. Nah, intinya adalah mereka tidak mau bikin anak karena kekhawatiran pendidikan ya, nanti jaminan sosial macam-macam dan diperkirakan akan menurun seperti ini. Nah, ini bagaimana dengan di Indonesia? Menariknya adalah nih, ini data masih hangat. Ya, saya ambil dari BPS 0459, jadi lebih detail lagi. Tapi saya kelompokkan sesuai tadi ya, yang belum produktif, yang produktif, dan yang tidak produktif. Nah, ternyata ini kabar buruk bagi yang pengen poligami nih. Saya itu sering bikin survei di ITS, di ITB. Objeknya adalah mahasiswa. Saya menanyakan, menurut kamu berapa sih rasio perempuan dibanding laki-laki? Ada yang jawab 7, 4, ya, 3,5 macam-macam. Ternyata sama. Bahkan, ya, silakan lihat di PL rasio sini. Itu justru perempuan lebih dikit di usia 0 sampai 30 sampai 50 tahun ya, sampai 54 tahun. Artinya kalau Anda mau poligami itu nunggu 66 tahun dulu. Ini baru banyak wanita di sini. Artinya apa? Ternyata wanita itu lebih panjang umur. Ya, ini data ini, rekan-rekan. Makanya saya bikin judul banyak yang tidak menyadari. Saya tiap kali bikin survei bukan hanya ke orang yang tidak gaul, ke mahasiswa, ke HRD, ya, ke teman-teman itu, tetangga. Berapa rasio perempuan dibanding laki-laki? 4, 5, 6, 7. Tidak. Sama, ya. Jadi manusia diciptakan berpasang-pasangan, memang berpasang-pasangan. Satu kanan, satu kiri. Jadi memang sama. Kenapa tidak sama? Ya karena banyak faktor lain gitu ya. Banyak tanda tanya nih. Jadi ternyata sama. Laki-laki perempuan adalah sama. Kalau saya grafikan seperti kiri bawah. Ini kiri adalah
perempuan, kanan laki-laki, ini per usia. Nah, tadi saya sampaikan usia harapan Indonesia adalah 64. Memang usia itu tidak ada yang tahu, tapi data statistik bicara bahwa ternyata usia orang Indonesia itu sekitar 64. Artinya, kalau kita itu muterin lapangan, kita sudah 3/4 putaran. 65, kita sudah 50. Udah hampir finish kita. Nah, apa yang kita lakukan di rentang waktu yang tinggal 1/4 putaran terakhir kita ini? Nah, kalau dilihat dari usianya, biasanya sih kebanyakan orang menjawab ini ibadah, ya, sosial kontribusi, yang pengen berbakti ini dulu, atau menyalurkan hobi. Saya hobi nukang nih, saya cari foto yang tadi nukang situ. Dulu pengen nukang, capek, nggak ada alat, sekarang banyak alat, tapi nggak ada waktu, ya. Nanti saya tua, ada alat, ada waktu, nggak ada tenaga pula, gitu. Ya, gitulah. Nah, bahkan mungkin kalau kita nggak well secure ya keuangan, di usia lansia nanti kita masih harus mencari nafkah. Ya, jahit, ya dorong gerobak, macam-macam. Ternyata memang harus direncanakan, seperti tadi disampaikan Om Hendro. Kita merencanakan saja belum tentu dapat, apalagi tidak merencanakan. Tapi sebenarnya kalau dijalani ya nikmat-nikmat saja sih ya. Tua kerja nikmat saja. Orang Singapura itu mantan GM perusahaan terkenal itu ya, jadi supir taksi, jadi pelayan restoran, enjoy saja gitu ya. Jadi ada perlu hati-hati menyiapkan, tapi juga nggak terlalu serius amat. Nanti juga ada jalan gitu ya. Saya juga sedikit gitu. Nanti ada jalan lah mudah-mudahan. Nah, yang penting adalah sehat. Nanti saya sampaikan bagaimana sehat. Ini adalah rasio manula di atas 65 tahun. Ya, Indonesia itu 5,1 sekarang ini di survei tahun 2015. Ya, hanya 6% yang usia manula. Ini data bicara. Bapak saya 86 sehat. Ya nggak dengar baik ya. Tapi ada juga yang meninggal 50, ada juga yang 40 sekian, rata-rata 64 ya. Jadi hanya 6%. Tapi kondisi kita membaik, pelan-pelan kita juga umurnya memanjang. Ya, 15 tahun yang akan datang diperkirakan 12%. Ini data dari ASEAN Samna ya, saya tarik garis. Tahun 2040 kira-kira manulanya 12%. Dan kita adalah anggota dari manula itu. 15 tahun, saya umur 65. Mudah-mudahan masih bisa kuis. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita hadapi. Terus kita bicara pensiun, ya, bisnis setelah pensiun itu apa? Ini adalah yang akan kita bahas, barangkali sekali pertemuan tidak selesai, nanti dibahas lagi. Banyak narsum-narsum yang hebat-hebat ya. Saya kira pengalamannya luar biasa. Nah, saya ini masih single garden dengan sedikit coba-coba banyak gitu. Saya pun masih terus mencoba, kenapa? Agar pikiran saya tidak stagnan. Ya, bisnis banyak saya, tapi yang income-nya stabil hanya satu, yaitu sekarang saya adalah manajer di salah satu perusahaan otomotif. Saya masih single garden, pemasukan tunggal, tapi saya mencari beberapa peluang. Saya perlu banyak belajar dengan Om Hendro, Om Idul ya, bagaimana menyiapkan bisnis kita masa pensiun. Ini adalah metode lama lah. Namanya kamu mau bisnis ya kamu harus tahu strength weakness-nya. Ya, ini seperti itu. Tapi menurut saya ini dilakukan bagus, tapi yang kali ini lebih cocok adalah kita membangun network dengan yang ada sekarang. Nah, sambil nyusun materi saya mikir-mikir. Saya tinggal punya waktu 5-10 tahun. 5 tahun lagi saya pensiun. Saya harus bikin kartu nama, saya sebarkan ya, supaya saya mendapat relasi banyak. Barangkali ya, satu di antara kartu nama yang saya sebar hari ini, tahun ini, ada satu yang menolong saya nanti. Ya. Karena kehidupan sekarang ya, barangkali nanti anak saya kerja di mana, nikah sama orang mana nggak tahu ya. Saya tinggal di mana, siapa menolong saya itu juga belum tahu. Sekarang orang lebih mudah untuk bergerak. Makanya membangun peluang itu dari network. Kebetulan kita punya posisi, ya minimal kartu nama ya ada titelnya lah. Kalau nama doang kan nggak enak.
ditanya situ ya, kita punya kompetensi bisa dilakukan situ. Nah, nih sudah banyak disinggung Om Hendro tadi ya. Ini survei the best job ya after retirement. Dan ini saya kira kita juga sepakat banget ini. Cocok banget ini Om Irul banget ini nomor 1, nomor 2 nih sama Om Hendro banget itu. Ya, ternyata kita ini pun tidak sengaja kita adalah menyiapkan pensiun. Kita kerja tiap hari, tambah pengalaman, kita bisa nulis buku. Pertama adalah nulis buku. Loris ya. Dan juga memang itu tugas orang tua itu adalah supaya anak didik kita nggak gagal kedua kali, nggak masuk lubang yang sama. Nah, kita menulis buku pengalaman ya, entah itu nanti untuk dijual ataupun dipresentasikan secara gratis, tapi ini adalah paling mudah untuk dilakukan. Walaupun menulis juga banyak tekniknya. Saya pun sekarang harus banyak belajar menulis. Yang kedua adalah trainer. Pastilah ahli inilah, ahli itu. Pasti bisa punya skill untuk mentraining yang lain. Kalau ini diorganisir, bisa jadi sumber pemasukan. Nah, tadi Om Hendro bilang, beli rumah dikontrakin. Emang seperti itu. Ini survei di dunia membutuhkan seperti itu. Yang duitnya banyak ya, yang sering pindah-pindah. Dulu di Depok, pindah ke Jakarta, beli rumah lagi, pindah ke Cikarang, beli rumah lagi. Ini juga salah satu alat untuk bisnis. Dikelola, disewakan, ini sebagai passive income. Kalau yang punya properti, kan ini juga nggak semua nih. Gitu. Tapi kebanyakan kalau yang kerjanya stabil, punya properti itu. Yang kedua adalah tutor kids. Ini adalah menarik ini. Ya, kita mengajarin anak-anak kita, cucu kita, sesuatu ilmu ya. Kita tidak berharap gaji pun, kita ada kepuasan. Ya, syukur-syukur kalau dikoordinir ya dapat income, syukur-syukur. Gitu ya, gambarnya juga menarik. Ngajarin ini pasti saya lakukan kalau ini. Entah ke anak sendiri, cucu sendiri, atau ke yang lain. Yang kedua adalah tour guide. Nah, pasti kita pengalaman. Kita nggak sengaja keliling sana-sini, baca sana-sini, kita tahu. Dan ini juga loris, nggak perlu modal bicara, ya, mungkin modal handphone. Kita bisa menjadi pemandu, baik itu wisata maupun tur studi, maupun untuk yang religi, dan sebagainya. Ini juga salah satu favorit. Dan yang terakhir konsultan, barang tentu. Konsultan ini saya konsultan, nggak pernah pasang tarif. Digaji syukur, nggak syukur. Kadang-kadang ada orang ngirimin iPad gitu ya, syukur gitu ya. Ada orang ngajak, yuk ke Singapura sampai ya syukur. Saya tuh konsultan cuma tanpa nama, tanpa tarif, ya, tanpa janji juga. Lu nggak bayar gua ngapain? Gua serius amat gitu kan. Dan gua nggak mau dikejar, reportnya harus selesai. Kagak mau, gua nggak pasang tarif, ngapain gitu. Ya, tapi menarik karena saya bisa belajar mulai dari properti, mulai dari customer goods, mulai dari ya bidang-bidang lain ya, wastewater treatment macam-macam. Jadi saya belajar jadi konsultan, sekarang free. Ibaratnya tadi ada orang yang kerja untuk gak digaji, enggak. Saya bekerja tidak untuk digaji kalau konsultan, untuk nambah ilmu, suatu saat pasti berguna. Nah, ini adalah the basics yang untuk masa pensiun. Terakhir, 8 slide. Ini gambarnya adalah seperti ini. Ternyata ya, mungkin yang akan menemani kita nanti adalah teman kita. Ya, teman kita ternyata. Kita berharap anak kita belum tentu, istri kita belum tentu. Jangan keras-keras kedengaran. Teman kita kebanyakan ya. Dan satu syarat penting, kita bisa menikmati masa tua kita kalau kita sehat. Gitu ya, ini ngobrol nih. Lu kerja di mana? Yang kerja ndaki juga akhirnya juga tua juga kan. Yang kerja biasa-biasa juga nikmat juga. Akhirnya manusia itu tujuannya untuk apa ya? Kita belajar. Kita tuh belajar untuk hidup. Gitu ya. Demikian 8 slide. Hanya memberikan ide, belum memberikan solusi konkret. Tapi mudah-mudahan ditanya jawab nanti ada beberapa hal-hal yang lebih menarik lagi. Sekian Om Irul, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Hendro dan Om Edi. Wah, luar biasa ini. Walaupun sementara sejenak gitu ya. Ini cukup banyak informasi yang menarik. Jadi tadi dari Om Hendro tadi
menceritakan tentang bagaimana kita bersiap pensiun tadi. Ada pensiun bukan berarti tidak bekerja, tapi bekerja juga bukan berarti mencari nafkah, begitu ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian dari Om Edip ini bahkan ada riset-risetnya bahwa nanti kita juga ada populasi yang age population ya, sehingga memang tadi ada yang disampaikan juga oleh Om Hendro ya, bahwa mengandalkan anak itu juga ya memang boleh gitu, tapi mungkin kita juga mencari kegiatan maupun hal-hal yang lain lah. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan teman-teman ini, silakan dong. Saya mau tanya dulu ini, Om Hendro dulu nih. Om Hendro itu bagaimana dulu mengakses strength, weakness, dan segala macam tadi yang disampaikan Om Edip tadi, ketika memutuskan berhenti dari pekerjaan yang pertama dan yang kedua. Silakan Om Hendro. Ya, terima kasih Pak Om Erol. Memang waktu itu saya masih muda ya, jadi jangan ditiru kalau saya. Jadi kalau masih muda kan masih bisa eksplorasi karir segala macam ya. Kalau udah tua itu ya jangan gitu ya. Tapi memang tadi kalau saya pernah baca buku ya, kemarin tadi saya udah sharing dulu ya. Jadi ada buku yang menginspirasi saya karena waktu itu saya juga soul searching ya. Saya mikirnya itu lama untuk keluar itu enggak ya semua orang pastilah ya itu tidak ada yang kemudian memutuskan keluar itu dengan tiba-tiba, itu nggak mungkin. Pasti sudah merenungkan dengan sedemikian lama. Tadi makanya Jang Titik bilang masih ragu-ragu dan segala macam, ya memang begitu keadaannya. Memang tidak mudah untuk memutuskan itu. Tapi salah satu yang saya baca dari bukunya Herminia Ibarra, jadi Herminia Ibarra itu nulis di satu artikel di Harvard Business Review ya, judulnya itu How to Stay Stuck in Wrong Career. Terus dia juga nulis buku bukunya itu multiple identity atau apa ya, saya lupa. Tapi salah satu yang diajarkan adalah ketika kita mau mencari karir yang baru, kan setiap orang pasti ganti karir ketika sudah pensiun ya. Bukan hanya ganti kerja, karena bisa jadi kita ganti kerja tapi tidak ganti karir. Tapi kalau udah pensiun, sudah pasti sebagian besar itu ya ganti karir. Tidak mungkin menjalani apa yang dia jalani selama ini gitu. Karir sebagai PNS juga sudah selesai, karir sebagai misalnya direktur juga sudah selesai, pasti akan ada karir baru. Jadi pasti, nah karir itu tidak bisa kemudian kita dengan cara merenung-renung, membuat kayak misalnya mengisi kuesioner mengenai karir apa sih yang cocok untuk saya, itu juga mungkin udah lewat buat kita ya, tapi tidak bisa looking internally, tapi kita harus looking externally, melihat peluang-peluang tadi Om Edi bilang kan, peluang-peluang apa yang kira-kira bisa kita lakukan, apakah kita akan senang dengan pekerjaan itu atau tidak, itu kan dengan mencoba biasanya, dengan bergaul, nyemplung, melakukan sendiri, mencoba, mengeksplorasi, dan kemudian ternyata senang, kan gitu. Jadi misalnya ada yang mungkin kelihatannya menyenangkan ketika kita hanya sebagai sambil lalu, tapi ketika kita terus-menerus ternyata itu membosankan, kan gitu. Jadi memang harus eksplorasi. Dan salah satu yang Herminia Ibarra itu lakukan, dan ternyata memang ini yang terjadi sama saya, adalah karir ketika kita melangkah pertama kali keluar dari pekerjaan, itu belum tentu sama dengan karir ketika 5 atau 10 tahun kita sudah nyemplung, gitu kan. Saya keluar pertama kali mungkin jadi konsultan, masuk di kantor akuntan ya segala macam. Terus keluar, nah sekarang ini bukan lagi konsultan, malah saya udah mulai masuk ke fase di mana saya mau jadi dosen gitu kan, kelola yayasan pendidikan, malah mungkin jadi kepala sekolah atau guru gitu. Lebih banyak passion saya lebih banyak di pendidikan. Dan alhamdulillah masih lagi ngambil S3-nya juga manajemen pendidikan. jadi memang ya ketemunya dilalahnya ya di situ dengan orang-orang yang kok kayaknya cocok ya ketika saya bergaul dengan para pendidik, para guru, orang-orang di yayasan, itu tuh nyambung gitu. Karena memang mungkin passion saya sudah bukan lagi di komersil, tapi lebih ke sosial, kan gitu. Jadi ketika kita melangkah pertama, tadi Om Edi bilang mengirimkan banyak kartu nama, kenalan kita pun juga, kenalan-kenalan kita di awal karir kita ketika keluar, itu beda sama sekali dengan kenalan-kenalan saya, orang-orang dekat saya saat ini, gitu. Karena kan kita kemudian menemukan teman lagi, menemukan teman baru lagi, temannya teman, gitu kan. Akhirnya bahkan ketemu lagi Om Israr sama
sama dan kawan-kawan Om Taufik, Kurohman misalnya kan. Itu kan proses ya, sehingga kemudian karir yang kita tapaki ketika saat kita pertama kali keluar dari pekerjaan yang sebelumnya dengan karir yang dijalani saat ini bisa jadi sangat berbeda dan orang-orangnya juga mungkin berbeda. Ya pada akhirnya adalah proses eksplorasi ya. Jadi karena identitas itu berubah-ubah, tidak statis. Jadi jangan kemudian kita mengkaitkan diri kita dengan pekerjaan kita ya. Seperti saya pernah kasih tahu contohnya misalnya Pak Bondan ya. Pak Bondan itu kan wartawan senior lah waktu itu bikin 100 kiat jurus sukses kaum bisnis di Tempo kan. Kemudian investigasi di Busang kayaknya kalau nggak salah waktu itu ada investigasi mengenai yang penipuan itu gold itu ya, emas. Tapi pada akhir-akhir karirnya kan dia jadi kuliner, jadi maknyus gitu kan, maknyus gitu. Nggak pernah lagi ngomong bisnis. Jadi artinya orang itu bisa berubah, bisa passionnya berubah, identitasnya tidak melekat dengan profesinya, tapi ya dia menjadi dirinya sendiri yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Gitu saya kira gitu Om Irul. Jadi jangan juga terlalu hati-hati untuk melangkah ke karir yang baru. Nyemplung aja sudah. Ya. Dicoba gitu. Ya, menarik itu. Nah, saya juga ingat Om Edip itu sudah coba-coba juga untuk ternak sapi dan apa. Coba cerita Om Edip, bagaimana perasaannya? Apakah merasa cocok? Apa dapat network baru? Atau ternyata susah lalu cari lagi? Nah, gimana Om Edip? Nah, itu masih mute itu Om Edip nih. Sudah ditanya 2 kali soal sapi nih. Tapi memang gini, jadi saya mencoba dan sekarang sedang tidak jalan, tapi saya bisa belajar. Dan itu suatu saat ilmu itu akan saya pakai. Kesimpulannya adalah gini, 1 sapi, 1 bulan, saya gemukkan, itu menghasilkan sekitar 300-500 ribu. Kalau saya ingin penghasilan 10 juta, tinggal dihitung saja berapa sapi, berapa bulan situ. Itu sudah dapat, lingkungan dapat, ya dapat. Yang saya nggak dapat adalah tukangnya. Tukang itu sulit, ya, yang nggak masuk karena anaknya panas, ya karena ada acara apa namanya di kampungnya macam-macam. Akhirnya 1 saja lengah ya, nanti ada yang hilang, ada yang situ. Akhirnya jadi yang saya pelajari adalah rumusnya sudah dapat, terus satu lagi minimum skill. Bisnis kalau mau sebagai penghasilan bukan sebagai hobi harus ada minimum skill. Waktu itu saya 8 sapi. Saya gaji orang tinggi juga nggak mampu, rendah akhirnya tadi low loyalty. Harusnya saya hitung ulang itu sekitar 25 sapi. Baru saya bisa gaji orang full, ya, dia tinggal di situ. Artinya apa? Harus ada skala minimum. Yang sekarang saya jalan adalah jamur, Om Irul. Jamur di kampung. Itu rumusnya gini, 300 meter persegi, diisi 10.000 akan menghasilkan 300.000 rupiah per hari. Nah, nanti tinggal disiplin tadi. Nggak jauh dari situ. 300.000 per hari, cuma sekitar 6 juta per bulan, ya lumayan lah. Itu ya. Kendalanya sama, kendalanya adalah labor cost. Labor cost, saya hanya mampu gaji orang itu 1,1 juta, supaya saya untung kayak gitu. Itu kasihan juga. Gitu. Pertanian, apapun, itu ternyata antara produk dengan labor cost itu nggak balance. Makanya kalau digaji kekecilan nanti dia nggak fokus ya, digaji kegedean kita bangkrut situ. Makanya harus ada teknologi, skalanya harus tinggi dan sebagainya. Kecuali kalau peternakan pertanian untuk hobi. Banyak yang hobi aquaponik ya, hidroponik memang berhasil karena memang dia parameternya bukan penjualannya berapa, tapi di foto, di share enak lihat gitu kan. Gitu. Kalau skala kecil memang banyak yang berhasil, kalau skala produksi memang jarang. Itu Om Rul. Jadi sementara saya off dulu karena saya nggak mampu untuk skala yang menengah tadi, yang 30 atau 25 tadi. Ya, ini juga ada pertanyaan nih dari Om Jarot nih. Okay. Apakah memang berarti harus total ya?
kalau memang nanti pindah karir itu, dan bagaimana strateginya transisi ke arah situlah kira-kira. Ini ada pertanyaan, apakah harus total dan tahu lika-likunya? Mungkin Om Edip atau Om Hendro, silakan yang siapa yang bisa. Kalau menurut sisi jangan ya, jangan langsung nyemplung ya. Kalau tadi kan saya udah bilang kalau itu usia saya ketika umur 35 nggak bisa dibandingin. Kalau nanti sudah pensiun itu ya harusnya dirintis dari sekarang. Jadi kayak moonlighting kalau orang bilang, orang barat bilang kan moonlighting, misalnya setelah kerja menekuni hobi yang baru atau ketemu dengan network yang baru segala macam, dirintis dulu. Baru kemudian ketika kita sudah tahu, bisa lah nanti kemudian saatnya pensiun itu kita akan menekuni itu. Karena proses untuk mengenal itu juga kan perlu waktu ya, perlu trial and error. Nah ini ya tadi Pak Om Edi kan bisa mengatakan bahwa tadi harus ada skala ekonomi, labor cost-nya harus besar, harus pakai teknologi, itu karena dia udah nyoba, dia sudah dua kaki kan, satu sisi dia pegawai, satu sisi dia udah menjajaki untuk proses-proses berusaha bisnis gitu loh. Kalau tidak dilakukan sekarang, tiba-tiba umur 60 tahun keluar, terus berbisnis, ya habis uangnya pasti. Udah pasti itu. Jadi kalau sudah 60 tahun dan sekarang tidak punya passion terhadap bisnis, ya sudah kumpulkan uang, nanti setelah dapat uang itu ya beli yang low risk investment, yang memang tidak menghasilkan banyak, tapi uangnya tuh utuh, nggak pernah hilang, nggak pernah habis gitu. Habisnya ya kita makan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai tua ada pendapatan ekstra yang lain yang bisa menutup atau cukup dengan itu. Tapi kalau mulai bisnis ketika sudah 60 tahun kemudian total, rumusnya udah pasti gagal lah. Jadi memang seperti Om Edi inilah yang menjadi prototipe ya harusnya ya. Memang ketika kita masih bekerja inilah kita kemudian mencoba untuk menjajaki second career. Sehingga 10 tahun itu ada persiapan yang cukup untuk menemukan pada akhirnya bisnis apa yang dia sudah tahu profil risikonya. Gitu. Karena semua bisnis berisiko, tidak mungkin tidak ada bisnis yang tidak berisiko. Saya kira itu Pak, mungkin ya Om Jarod. Jadi jangan juga nanti loncat kemudian total ya. Ya kalau udah usia seperti kita ini tidak ada lagi second chance saya bilang kan. Om Edip gimana komentar ya Om Edip? Ya sama ya. Jadi kalau total situ risikonya kan besar. Walaupun ya, saya juga punya sedikit pendapat yang beda sama Om Hendro nih. Kalau walaupun saya sekarang adalah dua kaki ya, ini langkahnya orang banci ini, ibaratnya nih. Ya kalau laki-laki itu satu pilihan, gitu ya. Seandainya satu pilihan, mungkin saya lebih sukses, gitu ya. Kenapa saya dua kaki menjadi yang satu gagal? Ya karena tadi gagal juga nggak apa-apa gitu. Ada di sini, ada pikiran di sini. Ya, jadi amannya memang jangan terjun langsung. Tapi beberapa orang sukses itu justru berani situ. Tinggalkan situ ke situ. Dia tidak akan makan kalau itu nggak berhasil. Contohnya gampang sini. Kenapa proyek mobil di Indonesia sering gagal? Karena gagal pun orang pada makan. Gitu. Tapi orang Jepang bikin mobil kalau nggak laku nggak makan. Makanya dia sekuat tenaga. Kita itu orang yang menekuni mobil itu kan orang-orang hobi. Peneliti mana, mikir hobi, dosen mana, mikir mobil listrik, kan? Gitu. Gak laku juga bisa makan gitu. Jadi sesuatu yang gagal pun bisa makan, biasanya risikonya banyak gagalnya situ. Jadi Om Jarod tergantung juga, walaupun nekat juga nggak boleh 100% nekat. Kalau kira-kira hitungannya dari situ, coba pun juga nggak. Barangkali itu adalah pilihan yang tepat. Jadi gitu, antara hati-hati dan nekat itu sulit, batasnya memang sulit. Kalau Om Pipis nabrak, lupa kalau ada kalam. Ya, ini satu pesan yang menarik adalah bahwa kita harus mulai mencoba-coba ya. Kalau saya kebetulan senang mencoba apapun gitu ya. Dari situ saya ketemu dengan orang dengan berbagai kalangan ya, mulai dari yang pejabat sampai yang wira swasta gitu ya. Saya juga pernah itu bisnis kambing. Banyak itu 30-an kalau gitu ya. Tapi ya itu pas dijual dicuri. Kemudian wah susah juga saya ini memantaunya karena di sana ya. Tapi bisnis kambing itu mungkin lebih robust dibanding sapi sebenarnya. Karena dia itu jarang sakit dan kan kambingnya kambing
domba Garut ya, gede itu kan. Mahal itu, yang paling kecil juga 3-5 juta ya. Nah, yang saya alami memang kalau ketika kita berpartner itu, yang mahal itu cari partner itu. Ya, saya punya partner yang mengelola kos-kosan ya dari dulu ya, walaupun sekarang sedikit ya. Itu ya memang dia menekuni itu dan saya mengalami dia bisa dipercaya gitu. Tapi beberapa bisnis bersama dengan Om Yani almarhum itu mulai dari apa itu lele, kemudian bebek, kemudian sale pisang gitu ya. Itu berakhir dengan yang pegang bisnis itu nggak amanah ya, ngilep duit dan seterusnya. Jadi memang kalau dilihat itu adalah totalitas itu sebenarnya adalah kontrolnya ya, kita totalitas. Yang menurut saya kurang itu adalah mengontrol itu. Ini memang tugas kita itu adalah mengontrol sebenarnya, tapi kita nggak punya waktu. Itu yang mungkin dimaksud totalitas ya. Bukan kemudian kita secara fisik atau teknikal terjun langsung ya. Nyatanya sapi tadi sebenarnya bisa jalan kan, tapi susah dikontrol karena kebetulan Om Edip jauh dari Jakarta ngontrol ke sana kan ya. Sama saya juga dari Bandung mengontrol ke Ciwidey saja sudah malesnya luar biasa gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan ya. Jadi kontrolnya mudah atau tidak. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan nih dari Ceng Hani nih. Nah, bagaimana kapan kita itu merasa ini jalurnya cocok atau tidak? Katanya di sini. Kata nasabahku, jika kita naik tangga sampai anak tangga yang ke sekian, terus give up, bagaimana bisa merasakan puncak? Nah, kapan kita itu merasa jalur atau yang apa yang kita coba itu sesuai atau prospek atau tidak gitu ya? Quit atau berpindah itu? Nah, mungkin Om Hendra sama Om Edip bisa sharing pengalaman. Om Edip dulu. Om Edip, gimana Om Edip? Misal sapi dengan jamur, oh ternyata asik jamur ini, lebih controllable ya. Siapa tahu. Pertanyaannya kapan kita merasa sudah cocok gitu ya, sudah firm terhadap apa yang kita tekunin. Sebenarnya menurut saya, cocok nggak cocok itu kan persepsi kita gitu ya. Termasuk juga kita dengan pasangan kita. Dicari kekurangannya banyak. Dianggap cocok, ya cocok-cocok aja gitu. Terhadap pekerjaan juga sama. Kalau kita baca buku hariannya orang-orang hebat itu, mereka itu tidak nyaman hatinya, tapi mereka punya endurance. Masa saya harus gini? Top-topnya Toyota itu kalau nulis ya, saya harus nunduk-nunduk, saya harus malam-malam situ. Tidak ada yang nyaman pekerjaan, hanya masalah endurance saja. Jadi kapan kita merasa cocok? Cocok kan feeling gitu. Kira-kira kok nggak berat banget gitu ya, dan secara finansial sudah sesuai dengan harapan lah. Ya, akhirnya ya tadi tersno jalan Suko Kulino. Misalnya nih saya nyoba warung bakso gitu ya. Wah enak ini, pembelinya banyak, pembelinya ganti-ganti, saya senang gitu kan. Ya. Padahal juga belum tentu nanti berlanjut seperti itu ya. Nanti ketutup, ada warung di depannya macam-macam gitu. Tapi memang harus kita subjektif ya. Ini saya nyaman deh, saya lanjutkan, saya ke sini. Bahwa nanti merasa nggak cocok lagi, ya memang manusia itu selalu mencari jalan yang baru. Ya, yang udah kaya aja juga merasa pilihannya belum tentu tepat. Yang udah istrinya cantik aja masih merasa belum pilihannya tepat kan. Kalau menurut saya cocok nggak cocok kan persepsi kita. Jadi bagaimana kita menganggap itu cocok supaya kita nyaman. Bagaimana menganggap pilihan kita itu adalah tepat situ. Nah, makanya kalau hitung-hitungan parameternya tadi, kira-kira pendapatannya kayak gini, kira-kira persaingannya kayak gini. Kita mulai berani go. Gitu, Ceng Heni, mungkin mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Silahkan Om Indro kalau mau ditambahkan. Iya, Om Edi. Ya memang cocok atau tidak cocok itu masalah hati ya. Saya pernah menerjemahkan buku juga yang judulnya itu 3 Feet from Gold. Intinya adalah itu kan 3 kaki dari emas gitu ya. Cerita mengenai orang-orang yang masih sebenarnya emasnya tinggal 3 kaki, tapi mereka give up gitu. Intinya aja dari buku itu sebenarnya adalah never give up. Never give up, karena siapa tahu emasmu itu tinggal 3 kaki dari tempatmu sekarang. Kalau kamu give up, kamu tidak akan dapat emas itu. Tapi memang itu ya interpretasinya bisa banyak beragam ya, karena memang
setiap orang punya hati sendiri-sendiri ya. Artinya ketika kapan untuk give up dan tidak give up itu kan masalah hati ya. Kalau sudah tidak tahan sekali, kenapa harus diteruskan hal yang tidak membuat bahagia kan gitu ya. Tapi tadi juga bisa jadi orang mengorbankan kebahagiaan untuk masa depan yang lebih baik kan gitu. Jadi memang seperti saya dulu ketika keluar itu ya pada akhirnya bukan hanya pikiran ya, tapi psikologis juga. Karena badan saya sudah menolak ketika berangkat ke kantor nyeret kaki itu masih bisa diseret kakinya. Tapi ketika badan saya biduran tiap kali itu kan sudah memang memang harus keluar kan gitu. Dan saya memikirkan bahwa itu bukan karir yang tepat. Sekarang ketika sudah pada level itu ya saya melihat bahwa ternyata kalau sudah di level atas itu permainannya politik. Jadi tidak ada yang namanya direktur, kemudian atau yang di atas itu tidak bisa bermain politik. Ya, harus bisa bermain politik gitu kan. Dan ternyata saya bukan orang yang senang untuk bermain politik atau tidak punya bakat atau tidak punya keinginan lah untuk berpolitik. Sehingga kayaknya saya nggak bisa di karir ini seperti ini terus, saya nggak bisa. Bukan hanya pindah kerja, tapi saya harus pindah karir kan gitu. Itu kan jadi titik saya give up-nya adalah karena banyak faktor gitu ya, bukan hanya sekedar keinginan saya untuk terus, tapi juga psikologis dan bahkan mungkin fisik juga kemudian membuat saya kemudian harus give up gitu. Tapi tiap orang tentu berbeda-beda ya, tidak ada rumusnya. Kan kalau di ilmu sosial kan nggak ada satu kebenaran, satu versi ya, banyak versi. Bagi masing-masing punya cerita sendiri untuk menjustifikasi apa yang dia lakukan. Gitu. Ya, ini jadi ingat saya juga pernah bertanya hal yang sama itu. Pernah saya nulis blog ini. Kapan kalau kita kena macet di depan itu, kita berpindah haluan itu. Ya jangan ditunggu seumur-umur, nanti ternyata benar-benar macet bisa itu ya. Jadi ada satu buku itu judulnya Deep ya, dari Seth Godin itu ya. Bisa juga dilihat di YouTube. Ya, berilah waktu itu kira-kira 6 sampai 2 tahun untuk mencoba sesuatu. Dan kamu pasti akan mengalami masa kamu tuh jatuh ke satu lembah begitu, dan mau naik itu berat. Nah, itu mau diteruskan atau menyerah gitu ya. Nah, kita harus tahu fokusnya. Dia ngasih contoh ini nih, seperti J.K. Rowling itu kalau Harry Potter itu. Kalau dia itu nawari buku itu kan, waktu menawarkan buku Harry Potter pertama itu ditolak berkali-kali itu. Bahkan ketika dia jualan pertama yang beli itu cuman berapa, 3 orang atau berapa gitu. Tapi dia itu tidak berpikir ingin sukses menawari ke satu penerbit. Dia itu ingin sukses buku itu diterbitkan gitu. Jadi ada perbedaan ya, bukan mengejar respon dari sebuah penerbit atau beberapa penerbit, tapi mengejar bahwa ada banyak peluang untuk menerbitkan buku. Nah, kalau selama 2 tahun itu gagal menerbitkan buku, ya berarti itu jangan dilanjutkan, istilahnya begitu ya. Nah, menurut saya itu juga sama sih seperti yang pernah disampaikan, ada guru saya yang bilang begitu, jangan ngoyo gitu ya. Ngoyo itu begini, kita ini punya jalan yang kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba. Tapi jalan kita itu juga tidak seperti yang kita inginkan. Jadi ngoyo itu berharap belum masanya gitu. Entah gigi mongso, entah berharapnya terlalu berlebihan. Jadi kita harus berusaha keras, tapi nanti hasilnya itu ya kita tawakal gitu. Dan itu saya lakukan. Kadang-kadang saya luput kliennya gitu kan ya. Tapi ya kemudian ada hal yang lain gitu kan ya. Atau misalnya melakukan sesuatu ternyata kok nggak jalan dengan baik, wah ini jualan kambing kok ya dicuri gitu kan ya. Ya nggak usah dilanjutkan juga gitu kan ya. Ada batas antara kita berusaha keras, tapi di titik tertentu kita itu tidak mengharap hasil yang seperti kita bayangkan. Nah, dikaitkan dengan transisi ini, menurut saya dari tadi Om Hendro dengan Om Edip tadi, jadi pentingnya kita mulai mencoba gitu, karena mencoba itu berarti kita kan punya kenalan baru, kemudian bisa nanya-nanya, bisa merasakan gitu ya, dan mencobanya sekarang mumpung masih punya modal ini dari tempat yang lain itu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada jalan yang mudah gitu. Ya kayak saya itu jalan yang mudahnya kan training ya.
Kadang-kadang bikin topik, oh ada aja gitu kan ya. Tapi ada orang lain tuh mungkin dropshipping atau jadi YouTubers atau tadi itu apa, bikin pertanian atau apa kita tidak tahu. Tapi harus dicoba gitu. Karena yang disampaikan Om Edi tadi menarik, kita harus menambah network kan. Nah, network kita ini sama seperti saran Om Hendra, belum tentu network kita yang lama. Jadi kita mencoba dan membuat network yang baru itu. Sampai suatu ketika kita menemukan partner yang sejiwa dengan kita, itu sehingga jalan gitu bisnisnya itu. Ya, mungkin itu sih ya saya ikut pengalaman sedikit ya. Jadi memang ini give up ini ya memang satu seni ya, 3 feet dari emasnya, tapi juga kalau kita terlalu fokus ke situ, kita kehilangan kesempatan yang lain. Ada satu buku ini, mungkin kelak juga Om Hendro bisa bahas itu, yang judulnya itu adalah apa itu ya, luck factor, jadi faktor keberuntungan. Orang-orang yang beruntung itu orang yang fleksibel ternyata. Dia tidak terlalu terpaku pada apa yang dia bayangkan. Jadi salah satu tipsnya misalnya ya, kalau Anda itu sering melewati suatu jalan, ya kalau orang yang teratur itu kan jalannya sama terus. Dia menyarankan sekali-sekalilah ambil jalan yang beda. Atau kalau kamu berteman, sekali-sekalilah untuk mencari teman yang baru. Karena disitulah ibaratnya kalau kita lewat kebun apel gitu, kalau jalan yang kita lalu itu ada apelnya, lama-lama apelnya habis itu. Kita harus agak miring ke kiri atau ke kanan gitu, nanti menemukan apel yang baru gitu. Nah, ternyata ciri-ciri orang yang beruntung itu, yang luck faktornya tinggi itu, si untung ya, itu fleksibel dia. Jadi dia itu mencari-cari peluang untuk semua hal gitu kan. Dan kadang-kadang akhirnya memang dapat network baru yang akhirnya itulah network yang membuat kita itu mulus jalannya. Ya, mungkin gitu ya Om Hendro ya, Om Edip ya. Punya pengalaman kayak gitu juga enggak? Kenalan dengan orang baru, terus ada yang sesuatu. Iya. Ya kan Allah sendiri udah menjelaskan kan bahwa kadang-kadang kita mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka kan. Apa yang kita perkirakan ternyata nggak menghasilkan. Ternyata nggak disangka-sangka ada peluang kan gitu. Yang kemudian menjadikan kita lebih sukses di situ dibandingkan apa yang kita sudah ngoyo dengan ngototnya kita usahakan kan gitu. Jadi ya dua faktor sih ya. Kita usaha memang betul, punya rencana iya, tapi ketika ada peluang, ada apa yang di depan mata ya kita fleksibel kan gitu. Seperti kayak misalnya ini ya usaha juga begitu kan. Saya itu klinik dengan istri itu kan juga baru mulai kelihatan hasilnya itu kan ketika ada BPJS. Ada BPJS, kemudian ada kapitasi, terus alhamdulillah sudah ngerintis lama, jadi pasiennya banyak. Tapi kalau nggak ada BPJS mungkin juga tidak secepat ini kan dalam hal usaha. Jadi faktor BPJS kan faktor yang kita tidak perkirakan di awal kan gitu. Dan juga di tempat lain orang-orang banyak yang menolak kerjasama dengan BPJS awal-awalnya kan. Jadi ya tadi memang betul banyak hal yang tidak kita sangka-sangka ketika kita sudah mulai masuk ya. Jadi harus ada fleksibilitas juga. Ya. Om Edip itu pasti juga punya banyak kenalan baru Om Edip ya, setelah mengurusi pertanian misalnya itu ya. Gini, ya sebelum masalah pertanian ya, kita memang menambah network itu menambah peluang untuk sukses ya, tapi juga harus dipilah-pilah. Nah, kelemahan orang kita adalah banyak beropini dengan kata-kata dan kurang suka menulis. Ya, kita bayangkan ya, misalnya kita sering ngobrol, tapi lisan saja. Itu kan pertama, penyebaran informasinya lama. Yang kedua, orang gampang lupa, salah tangkap macam-macam. Jadi budaya menulis, meningkatkan akurasi informasi, itu akan menentukan masyarakat cepat maju atau tidak. Nah, misalnya saya tadi menyampaikan tadi, sapi itu kayak gini loh. Kalau ternyata saya salah, nanti Om Irul kan mencoba yang salah. Ya. Nah, saya punya tanggung jawab. Next-nya kalau ada lagi, saya hitung lagi. Supaya Om Hendro, Om Irul, Om Israr yang mau nyoba sapi, jangan salah gara-gara informasi saya. Ya, jadi sebuah komunitas, negara, ya, atau mungkin
kota, itu masyarakat akan maju kalau masing-masing itu terbiasa mengelola informasi ya secara akurat, kemudian menyampaikan dengan apa namanya timing yang tepat, sehingga masing-masing bisa saling meningkatkan kemampuannya. Coba kita bayangkan, kita ngobrol di tempat ronda, ngobrol kan bisa sampai pagi, kok nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena lisan dan opini pribadi tidak di-backup dengan data. Ya, makanya membiasakan browsing, cek sebelum disampaikan itu sangat penting. Ya, mungkin beberapa negara yang maju, baik itu Korea, Singapura, Jepang, itu memang budaya menulis mereka bagus. Menulis sehingga mereka, opini mereka itu bisa sekali nulis memang lama, 6 bulan. Begitu launching, yang baca 3 juta. Gitu. Kita ngobrol kan, habis itu ganti pos ronda, ngobrol yang sama lagi, wasting time situ. Nah, mungkin komunitas ini juga kita latih seperti itu. Suatu saat kita materi kita kumpulkan, kita cek lagi tingkat akurasinya, supaya tidak ada orang yang salah memahaminya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ketika bisnis saya menemukan rekan-rekan? Iya, banyak. Baik itu pertanian. Saya kan bisnis untuk konsultan properti. Saya bisa ketemu ternyata pemilik properti yang go public di Jakarta, the best five-nya itu. The best five-nya itu pengusaha ya sekelas Eka Ciptas itu, dan anaknya itu perempuan. Ya, dan pengelola keduanya itu adalah perempuannya itu. Jadi kalau saya meeting, itu sama bapaknya udah tua, habis itu dilempar sama anaknya. Mereka menguasai kadang-kadang asetnya sekian puluh triliun, sekian ratus triliun. Itu. Jadi yang kerja keras adalah bapaknya di situ. Terus disampaikan ke anaknya yang mengelola. Itu luar biasa. Saya ambil konsultan, saya nggak pasang tarif, dikasih duit ya syukur, minimal dapat makan siang gratis lah. Situ saya bisa kenalan dengan sini-sini. Kadang-kadang dari situ saya bisa membuka peluang usaha yang baru. Situ. 5 menit lagi ya. Ini ada dari Ceng Hani masukan juga bahwa bisnis sudah mulai ada model bisnis baru seperti pipeline dan platform ya. Jadi tambahnya kolaborasi ya. Ini sangat menarik ya. Ya saya kira benar sih. Dan kita harus coba-coba hal-hal yang baru ya. Saya juga belajar untuk ngupload ke YouTube gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin 5 tahun lagi itu berguna. Jadi sering melakukan sesuatu itu sekedar portofolio gitu ya. Nanti ketemu orang, oh saya pernah bikin buku gitu kan ya. Kalau perlu, oh saya pernah bikin minyak jerawat gitu kan ya. Itu membuka pembicaraan dengan orang-orang yang baru gitu kan ya. Nah, mungkin mencoba-coba gitu menurut saya adalah yang tadi dilakukan oleh Om Edip dan juga Om Hendro itu, karena memang kita tidak tahu mana yang langsung menjadi jalan kita atau kelak menjadi jalan kita. Dan seperti kata Om Hendro tadi, karir kita itu bisa completely different gitu ya. Jadi sekarang ahlinya apa, kelak itu beda gitu loh. Jangan-jangan kelak saya pengusaha tape gitu ya, karena saya bisa bikin tape gitu. Kita tidak tahu gitu ya, itu dicoba aja. Jadi saya juga belajar, yang saya susah itu kok Instagram ya. Itu emak-emak itu kayaknya cocok itu Instagram. Kalau saya senangnya YouTube gitu. Nah, dan tidak tahu apakah nanti akan jadi karir baru. Tadi kalau yang disampaikan oleh Om Edip, 6 karir itu salah satunya adalah menjadi penulis, dan penulis itu adalah sekarang YouTubers ya. YouTubers bukan hanya buku ya. Nah, itu bisa dicoba-coba. Ya ini siapa tahu juga ini ada Om Israr nanti juga bisnisnya adalah dropshipper telur asin gitu ya, kan kita tidak tahu. Om Irul mungkin next-nya itu tema bagaimana cara menulis ya. Oh iya. Bisa. Oh, bagaimana peradaban itu maju karena banyak orang yang menulis kan? Jadi sebenarnya itu adalah budaya merekam, ya, merekam, bukan menulis ya, karena bisa saja dia bentuknya cerita gitu ya, bisa saja sekarang bentuknya YouTube atau apa. Gitu. Tapi budaya untuk merekam semua. Ya itu bisa kita angkat sih. Om Joko, silakan. Ada tanggapannya apa Om? Ini 4 menit lagi kita. Ya baik. Ini salah satu pembicaraan yang menarik menurut saya, supaya kita terbuka wawasan, terus kemudian yang kedua berani mencoba. Ini memang berat banget ya, saya rasakan berat banget. Karena kita sudah terbiasa punya atasan langsung, punya bos, terus kemudian untuk mencoba yang lain ini, ya tadi mesti kayak seperti Om Hendro, Om Edip sampaikan ya,
rada-rada banci gitu ya, satu kaki di sini, tapi kaki yang lain tuh mau yang lain untuk mengerjakan yang lain. Nah, memang apa namanya, ya perlu kita untuk segera mencoba karena waktu berjalan terus, kita sudah usianya sudah 50 gitu, 60 kita sudah bayangannya sing macam-macam begitu ya. Nah, saya kira ini tema-tema berikutnya menarik Om Irul ya untuk yang seperti ini gitu ya. Barangkali seperti tadi cara merekam, nulis itu juga menurut saya bagus juga itu untuk memperpanjang CV kita. Pernah begini ya, memperpanjang CV kita supaya apa ya, recognize lah kita kepada orang lain gitu. Ini saya lihat Om Dok hadir ini. Ya, Om Dok silakan, Om Dok. Ya, Dok. Memberi penutup. Nah. Kangen dengan suaramu loh, Om Dok. Masa kangen terus suaranya jomblo, ngapusi. Kasih teman-teman, ini saya ada tamu ini yang di belakang saya ini. Siapa gue? Om Yogi. Om Yogi. Oh, tenan lagi. Oh. Halo. Ya, terima kasih Om Irul, Om Joksan yang rutin menjaga gawang dan pertemuan rutin tiap minggu malam. Malam ini Om Hendro dan Om Edipe. Makasih, wah luar biasa, satu gondrong, satunya nggak begitu gondrong, bisa kolaborasi dengan baik. Mohon maaf saya nggak bisa ikut dari awal, tadi ada tamu, ada macam-macam ini juga, jadi baru bisa gabung. Dan saya kira memang penting sekali pertemuan gini, ini sudah Om Hendro, Om Edi, minggu depan siapa lagi. Mungkin Om Yogi perlu ngisi bagaimana cara langsing gitu yang gagal. Sehingga tidak mengurangi gimana kan, ini problem kita bersama loh, obesitas lah itu sing ngadeg. Kamu Om. Oke, sini Om Yogi duduk ini. Om Yogi sudah datang sejak kemarin, terus besok tanggal 20 Jenggi mau datang ke Jogja. Moga teman-teman yang datang ke Jogja nanti akan kita jamu ya, air putih gitu ya kayak Om Yogi ini. Dan semoga pertemuan ini bisa rutin terus. Ini ada 21 sebuah itu ini. Terima kasih, ada Jeng Ratri yang pasti, ada Jeng Dama dari angkatan 90. Halo Jeng Dama. Jeng Irma, sahabat Pak Artanto ya, Jeng Ismutarti, Mas Jarod, Jeng Pipin, Jeng Rudi Arsala, Jeng Untari, dan Om Isra dan Jeng Lina. Om Joko, Om Irul, moga dilanjut. Kami standby, saya pacaran dulu sama Om Yogi sambil nonton pengajian, nonton para cowok-cowok sing rapati yang ganteng ini ya. Baik, matur nuwun Om Irul, matur nuwun semua teman-teman semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu kembali Ahad depan dengan tema yang masih mirip-mirip tentang persiapan kita pensiun nanti. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pengajian kita, silaturahim kita, dan insya Allah kita tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Matur nuwun, dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu.